Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrabas Saudan, kita akan mendengarkan daripada Kitabul Qirtas karangan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas bercerita tentang nasihat datuk beliau sahib ratib Qul bin Anfas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pada minggu kemarin Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas membahas tentang yaitu cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di situ banyak pembahasan-pembahasan yang sangat luar biasa. Intinya adalah kita mencintai mereka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena sebab apa-apa, akan tetapi dikarenakan zat mereka, di diri mereka ada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas melalui cucunya Habib Ali bin Hasan akan menjelaskan lagi kepada kita, menekankan lagi kepada kita tentang arti mahabbah yang sesungguhnya. Seperti apa sih maksud daripada yaitu cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab apa? Maka beliau berkata, qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid dharain amin. Wa haqiqatul mahabbah, hakikatnya cinta. Apa sih itu hakikatnya cinta? Haqiqatul mahabbah fillah. Nih kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, hakikatnya cinta karena Allah. Bayangin, di sini beliau berkata bukan karena sebab apa-apa, malah disempitkan lagi maknanya. Kita ini harus cinta karena sebab Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kita cinta kepada para aulia, kita cinta kepada para alim ulama, kita cinta kepada para habaib, harus karena Allah. Dan tandanya apa? Haqiqatul mahabbah fillah hiyal ittiba'u li ahlillahi fi mahabbatihim li ta'atillahi. Hakikat cinta karena Allah itu adalah mengikuti kepada ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah, para kekasih Allah, para aulia Allah, orang-orang saleh, para alim ulama, kita ngikutin mereka. Ini bukan perkara yang baru, tapi kita ngikutin mereka. Kenapa? Karena mereka cinta kepada Rasulullah, mereka cinta kepada keturunan Rasulullah. Jadi hakikatnya mahabbah itu adalah kita ngikutin kepada ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngikutin di dalam apa? Hal apa? Fi mahabbatihim, di dalam cinta kepada keluarga Nabi, di dalam cinta kepada para alim ulama, para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Li ta'atillahi, dikarenakan kita taat, dikarenakan kita patuh ngikutin itu yang namanya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta karena Allah itu karena taat kepada Allah, bukan karena sebab apa-apa. Kok bisa begitu? Iya, karena kata Habib Ali bin Hasan, qalallahu. Ini yang ngomong siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini permintaan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ucapan Allah? Li rasulihi, yang mana ucapan ini ditujukan untuk rasulnya, untuk kekasihnya, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah untuk berkata kepada umatnya, qul, katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah. Apa tandanya? Apa cirinya? Kalau benar ente ini taat cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti aku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kalian ngikuti Rasulullah, maka niscaya kata Allah yuhibbukumullahu
maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Jadi cintanya kita diterima kalau apa? Ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bukan lagi nerima cinta, Allah bakal cinta kepada kita karena kita sudah taat patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Faidatun qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, bahkan seorang al-imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau menjelaskan lagi wahagigatul mahabbah fillah, hakikatnya cinta karena Allah itu ada cirinya, ada tandanya. Apa? An la tazida bil bir. Orang kalau cinta kepada sesuatu, orang cinta kepada seseorang kalau benar-benar murni karena Allah, karena menjalankan perintah Allah, dibilang katanya mahabbahnya itu gak akan nambah kalau dibaikin. Kita cinta, sayang, senang sama seseorang yang kita sayangin, yang kita senangin tersebut, tiba-tiba baik sama kita. Maka dengan kebaikan tersebut cinta kita jadi nambah. Ini bukan karena Allah, tapi cintanya dikarenakan kebaikannya. Lalu bagaimana kalau nggak baik? Nah, ini dia wala tanqusa bil jafa. Dan jangan sampai mahabbah tersebut, tanda ciri orang yang cinta karena Allah, dia nggak akan berkurang cintanya dikarenakan jafa, sesuatu yaitu yang tidak enak. Kalau dikasarin berkurang. Kita senang, cinta, ngedukung seseorang, ternyata yang kita dukung, yang kita cintai, yang kita muliakan tersebut berbuat perbuatan yang tidak enak untuk kita. Kita justru dikasarin, kita justru gak dapet hal yang enak, malah gak enak. Otomatis yang tadinya cintanya 100% jadi berkurang. Nah kalau berkurang cintanya karena hal yang tidak enak atau dikasarin dan lain sebagainya, ini bukan cinta karena Allah namanya. Cinta karena Allah itu gak nambah kalau dibaikin, juga gak berkurang kalau disakitin. Itu artinya ciri-cirinya orang tersebut murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena sebab apa. Maka kata Habib Ali bin Hasan, kalau seorang Imam Ar-Razi aja berkata seperti itu, beliau mencoba dengan yang namanya mafhumul mukhalafah. Kepahaman seperti itu kita balikin aja. Apa itu? Wadidduhu, kebalikannya. Haqiqatul bughdhi fillah, hakikat benci seseorang karena Allah, bukan karena sebab lain, tapi karena Allah. An la yanqusa bil bir, kebencian, kemarahan tersebut gak akan berkurang dengan kebaikan. Kita kesel, kita gak seneng dengan seseorang, tiba-tiba orang yang kita keselin, yang kita gak seneng tersebut, yang kita benci, baik sama kita. Karena baik sama kita, akhirnya benci kita, marah kita berkurang. Kenapa? Karena udah baik sama kita. Ini bukan karena Allah. Wala yazidu bil jafa. Begitu juga kalau udah kita kesel atau gak seneng kepada seseorang karena Allah, tiba-tiba ini orang yang kita gak senengin karena Allah tersebut berbuat perbuatan yang kasar kepada kita, nyakitin kita, nambahin kesel kita, karena perbuatan tersebut bertambah marah kita. Udah 100% nambah lagi jadi 200% gara-gara perbuatan yang gak enak. Ini namanya benci bukan karena Allah. Kalau benar benci karena Allah, dia gak akan berkurang kebenciannya kalau dibaikin, juga gak akan bertambah kalau dia disakitin. Maka maksudnya apa sih Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini mengajarkan, mendidik kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya, para muhibbinnya untuk cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kalamu Sayyidina Umar hadza, maksud tujuan daripada ucapan nasihat Habib Umar ini adalah yahutsu ala luzumil mahabbati lahu. Semata-mata beliau berkata ini karena ingin mendorong kepada kita, memotivasi kita. Beliau menyemangati kepada kita untuk luzumul mahabbah loh.
Kita diajarkan untuk melazimi mahabbah kepada beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kita dididik untuk istiqomah cinta kepada beliau. Kita dididik untuk kita ini prinsip di dalam cinta, gak berubah karena sebab keadaan, gak berubah karena sebab apapun, tapi luzumul mahabbah lahu, di dalam cinta kepada Habib Umar wali amthalihi, dan kepada orang-orang yang seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, para ahlillah, para auliaillah, para alim ulama min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu semua adalah keturunan daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud tujuan Habib Umar. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman Habib Umar tahu cinta kita bakal berubah karena sebab, karena keadaan, dan karena yang lain-lainnya. Maka Habib Umar ngajarin biar kita tetap cinta kepada beliau, tetap cinta kepada orang-orang yang seperti beliau daripada para habaib keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innal mahabbah li ahli baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alal haqiqah, maka sesungguhnya cinta kita kepada keluarga Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam secara hakikat, ini pandangan secara hakikatnya. Kalau kita cinta kepada keluarga Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah, ini secara hakikatnya adalah mahabbatun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada keluarga Nabi, itu hakikatnya kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang cinta kepada keluarga Rasulullah, hakikatnya itu orang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Habib Ali bin Hasan, wal mahabbatu li Rasulillahi mahabbatun lillah. Hakikatnya kalau ada orang yang udah cinta kepada keluarga Nabi, hakikatnya dia cinta kepada Rasulullah. Dan kalau udah ada orang hakikatnya dia cinta kepada Rasulullah, tandanya orang tersebut hakikatnya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah taat, dia sudah patuh menjalankan perintah Allah, permintaan Rasulullah, permintaan Allah kepada Rasulullah. Ada di Al-Quran, ada di hadis, semua mengajak untuk kita agar cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada keluarga Rasulullah, berarti kita cinta kepada Rasulullah. Kalau udah cinta kepada Rasulullah, berarti kita cinta kepada Allah, karena kita taat, patuh, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Habib Ali bin Hasan berkata, fayuqalu, maka dikatakan oleh para alim ulama, simpelnya aja begini, apa itu? Limuhibbihim, kepada para pecinta keluarga Nabi, para pecinta habaib, para alim ulama keturunan Rasulullah. Udah begini aja, kita sempitin maknanya, muhibbul, hakikatnya mereka itu adalah pecinta Allah. Dah, titik. Jadi kalau ada orang cinta habaib, tandanya dia cinta kepada Allah, titik. Karena ini adalah perintah Allah. Di dalam surat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddah fil qurba. Katakan wahai Rasulullah kepada umatmu, aku tidak meminta upah atas jeripayah dakwahku, kata Rasulullah. Ini yang minta Allah, tapi yang diminta apa? Illal mawaddah fil qurba, kecuali yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Rasulullah, yaitu adalah cinta kepada kerabat keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang cinta kepada habaib, ini kata Habib Ali bin Hasan, muhibbullahi, berarti orang tersebut adalah pecinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kata Habib Ali bin Hasan, kita udah nggak usah bahas panjang lebar, nggak usah bahas sebabnya apa. Kalau ada orang benci kepada keluarga Nabi, benci kepada para habaib keturunan Rasulullah, wali aduwihim, dah simpelnya begini, bagi mereka yang berani benci bahkan memusuhi mereka, memerangi mereka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka cukup dikatakan satu. Apa itu? Aduwullah. Kalau ada orang berani memusuhi keluarga Nabi, udah sebut aja, berarti itu orang musuhnya Allah. Kenapa? Karena dia udah musuhin Rasulullah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berkata kepada keluarganya, ana silmun man salamtum wa harbun liman harabakum. Saya ini, kata Rasulullah, silmun liman salamakum. Aku ini berdamai kepada orang yang berdamai dengan kalian, wahai keluarga Nabi. Dan saya ini harb, perang kepada siapa? Harabtu liman harabakum, kepada orang yang berani memerangi kalian. Saya memerangi kepada orang yang memerangi kalian. Ini ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang berani benci kepada keluarga Nabi, berarti dia sudah mulai berani benci kepada Allah. Berarti dia sudah nantangin Allah, nantangin Rasulullah, sehingga disimpulkan kata Habib Ali bin Hasan bahwasannya wali aduwihim aduwullah. Udah begitu aja. Bagi yang berani benci dan memerangi kepada mereka, berarti tandanya orang tersebut adalah musuhnya Allah, musuhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Habib Ali bin Hasan, setelah beliau menjelaskan itu semua, beliau cuma berkata satu. Apa itu? Fafham salamakallah. Pahami udah ini, dimentok nih udah, nggak perlu dijelasin lagi, pahamin aja itu. Yang tadi pahamin, maka didoain Habib Ali bin Hasan. Apa itu? Salamakallah. Semoga dengan kepahaman tersebut Allah akan menyelamatkan kalian. Di zaman yang fitnah seperti ini, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah memasuki bahtera perahu, yaitu keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diibaratkan seperti safinatun Nuh, bahtera perahu Nabi Allah Nuh. Siapa yang kumpul menaiki perahu tersebut akan selamat. Yang tertinggal gak mau masuk akan tenggelam. Nah, kita minta dengan doanya Habib Ali bin Hasan Al-Attas yang dia bilang tadi, fafham salamakallah, pahami ini makna, niscaya Allah akan menyelamatkan kalian. Kita minta dengan keberkahan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas agar kita diberikan keselamatan di dunia, keluarga kita diberikan keselamatan di dunia, saudara-saudara kita diselamatkan di alam dunia, diselamatkan ketika kita sedang menghadapi sakratul maut, diselamatkan kita di alamul barzakh, diselamatkan kita di padang mahsyar, diselamatkan kita daripada api neraka. Berkahnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.